Katrin Kuhlman, seorang wanita pelayan Tuhan, tanggal 9 Mei tahun 1907 sampai 20 Februari 1976. Pendahuluan Katrin Kuhlman, tak dapat disangkal segelintir orang mungkin mencelanya dan tidak suka akan gaya pelayanannya, namun harus diakui juga bahwa banyak orang yang mengasihi dan menghargainya. Katrin Kuhlman adalah seorang wanita hamba Tuhan yang dikasihi oleh banyak orang karena pelayanannya yang begitu fenomenal, menyentuh dan mengubahkan hidup banyak orang. Ketulusannya dalam melayani Tuhan telah banyak menginspirasi pelayanan para hamba Tuhan di banyak negara. Dia seorang yang tegas dalam menyampaikan firman Tuhan namun juga lemah lembut dan rendah hati. Selain itu ia adalah salah satu hamba Tuhan yang berdedikasi tinggi. Ia sangat berhati-hati dalam pelayanannya, karena ia tidak mau mencuri kemuliaan yang mana ia tahu bahwa itu memang seharusnya hanya bagi Tuhan. David Wilkerson berkata, bahwa dalam asteris pelayanannya, asteris Katrin Kuhlman, sebelum ia naik di atas panggung di hadapan ribuan orang, ada sesuatu yang ia lakukan di belakang panggung. Dia menangis dan menangis lagi di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Bapa yang baik, jika Engkau tidak mengurapi dan menjamahku, aku bukan apa-apa, aku tidak berharga jika daging menguasaiku. Aku tidak akan ke panggung itu untuk melayani jika itu mencuri kemuliaan-Mu, bagimulah segala kemuliaan. Aku tidak akan berjalan tanpamu." Dan tiba-tiba, ketika ia berada di panggung, tindakannya penuh kuasa dan mujizat, hampir tidak dapat dipercaya oleh mata dan pikiran manusia. Itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dia yang menuntunnya untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada umatnya. Dan walaupun Katrin Kuhlman telah berpulang, namun warisan rohaninya masih dapat dirasakan oleh banyak orang di generasi sekarang ini. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kisah dimulai, ratusan orang telah disembuhkan hanya dengan duduk diam di tengah hadirin tanpa ada demonstrasi apapun, sama sekali tidak ada, bahkan seringkali bahkan tidak ada khotbah yang disampaikan. Tidak ada demonstrasi yang hingar-bingar, tidak ada seruan kepada Tuhan dengan suara nyaring seakan-akan dia tuli, tidak ada jeritan, teriakan, dalam keheningan yang sedemikian, dalam hadiratnya, ratusan kali terjadi ketika hadirat Allah begitu nyata sehingga orang hampir bisa mendengar irama detak jantung ribuan orang itu menyatu. Di tengah keheningan ini sebuah suara berkata, "Saya percaya akan mukjizat tiba-tiba tepuk tangan bergemuruh saat ribuan orang menyaksikan satu sosok tubuh tinggi dan langsing muncul dari kegelapan dengan kain putih berbusa. Dia meluncur ke panggung di tengah dan kemudian dimulailah kebaktian mukjizat yang dilayani oleh Katrin Kuhlman. Dalam pelayanan internasionalnya, Nona Kuhlman meletakkan dasar bagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan ribuan orang yang tak terhitung banyaknya di seluruh penjuru dunia. Pelayanannya yang unik itu mengalihkan fokus tubuh Kristus, dari penampilan luar karunia-karunia adikodrati oleh Roh Kudus menjadi kembali pada pemberi karunia-karunia itu, yakni Roh Kudus. Sifat nubuatan dalam pelayanannya memberikan teladan bagi gereja macam apa di masa mendatang. Pelayanannya sungguh menjadi pelopor gereja di masa mendatang. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai orang biasa, Katrin Kuhlman adalah orang yang unik. Banyak orang yang telah mencoba meniru suara dan gayanya yang dramatis, namun tidak berhasil. Yang lain berusaha mengganti urapan khusus yang ada di dalam dirinya menjadi teknik dan metode, namun mereka gagal. Saya bersyukur kepada Tuhan atas Katrin Kuhlman. Dia adalah teladan yang tidak kenal takut membayar harga untuk berjalan dalam pelayanan Tuhan. Saya berterima kasih atas semua pelajaran yang telah saya petik melalui kehidupannya, dan dalam bab ini saya ingin membagikan sebagian pelajaran itu kepada Anda. Banyak di antaranya adalah dalam kata-katanya sendiri. Rambut merah dan bintik-bintik concor dia, Missouri, dihuni oleh para imigran dari Jerman yang mulai berdatangan pada akhir tahun 1830-an. Ibu Katrin Kuhlman, Emma Walkenhorst, menikah dengan Joseph Kuhlman pada tahun 1891. Menurut catatan sekolahnya, Katrin Kuhlman lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1907, di tanah pertanian keluarga kira-kira 5 mil dari Concor dia. Katrin berasal dari nama kedua neneknya. Dia tidak pernah memiliki akte kelahiran karena memang tidak diperlukan menurut hukum Missouri sampai tahun 1910. Ketika Katrin berusia 2 tahun, ayahnya menjual tanah pertanian seluas 160 akre milik mereka dan membangun sebuah rumah berukuran besar di kota. Inilah rumah yang selalu disebut rumah oleh Katrin.
Sahabat masa kecilnya menggambarkan Catherine muda ini memiliki perawakan yang besar, berambut merah dan wajahnya berbintik-bintik. Catherine tidak dapat dikatakan cantik. Dia tidak tampak lembut dan sama sekali tidak memiliki sifat kewanitaan. Dia lebih tinggi daripada anggota geng kami lainnya, 5,8 kaki, perawakannya gagah seperti anak laki-laki, dan langkahnya yang panjang-panjang selalu membuat kami semua terengah-engah mengimbangi langkahnya. Sewaktu remaja, Catherine juga dikenal karena kemandirian, kepercayaan diri dan kerinduannya untuk melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Dia bisa memutarbalikkan papanya dengan jari mungilnya dan mendapatkan hampir semua keinginannya dari beliau. Menurut Catherine, kedisiplinan selalu diserahkan kepada ibunya, seorang wanita yang kasar dan tidak pernah memuji Catherine atau memberinya kasih sayang. Namun Catherine sama sekali tidak pernah merasa tidak dicintai atau tidak diinginkan. Papanya memberinya seluruh keinginan dan kasih sayang yang selalu dibutuhkannya. Sebenarnya, dia begitu memuja papanya bahkan setelah 30 tahun beliau meninggal. Air mata selalu membasahi pipinya setiap dia membicarakan sang papa. Pernah ketika Catherine kurang lebih berusia 9 tahun, dia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi ulang tahun ibunya, maka dia memutuskan akan memberi ibunya pesta ulang tahun kejutan. Catherine mengira ulang tahun ibunya jatuh pada hari Senin, maka dia mengundang seluruh tetangganya dan memberitahu mereka semua agar datang dengan membawa kue. Dalam keluarga Catherine, Senin adalah hari mencuci. Kecuali hari Senin, Emma Kuhlman selalu mengenakan baju yang terbaik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak seorang pun tahu kapan seorang tamu secara tak terduga akan singgah, dan dia sangat khawatir kalau ada orang yang melihatnya dalam keadaan sangat tidak rapi. Tibalah hari Senin dan Emma Kuhlman berpakaian khusus untuk hari mencuci itu. Ketika dia bekerja menggunakan bak cuci dengan air panas, rambutnya tergerai oleh keringat, bajunya basah dan kotor, dan tidak memakai alas kaki. Ada yang mengetuk pintu, dan ketika dia membukanya, di hadapannya berdirilah tetangga-tetangganya dengan pakaian mereka yang terbaik, dan Emma berdiri di sana dengan penampilan yang benar-benar kuyup dan kelelahan karena hari mencuci itu, harga dirinya jatuh. Dan dia menyumpahi Catherine sambil berbisik bahwa dia akan menanganinya nanti. Dia benar-benar menanganinya. Sebenarnya, Emma Kuhlman menyuruh Catherine berdiri dan memakan semua kue ulang tahun untuknya yang dibawa oleh para tetangganya. Ayah Catherine mengajari dia prinsip-prinsip bisnis. Kuhlman memiliki kandang kuda. Catherine suka sekali pergi bersamanya ketika ayahnya mengambil tagihan dan di kemudian hari memujinya atas apapun yang diketahuinya mengenai organisasi dan bisnis. Papa, Yesus masuk dalam hatiku. Catherine berusia 14 tahun ketika mengalami kelahiran baru. Sepanjang hidupnya, dia seringkali bercerita cara dia menjawab apa yang tampaknya merupakan desakan ilahi secara langsung dari Roh Kudus sendiri, bukan dari siapapun. Dia lebih berasal dari latar belakang beragama dibandingkan rohani. Jadi gereja-gereja yang pernah didatanginya tidak pernah mengadakan panggilan mimbar untuk menerima keselamatan. Mengenai hal ini, di kemudian hari Catherine menulis, "Saya sedang berdiri di samping Mama, dan jarum jam di gereja menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Saya tidak bisa mengingat nama hamba Tuhan atau bahkan satu kata pun dari khotbahnya, tetapi sesuatu terjadi kepada diri saya. Hal itu begitu nyata bagi saya bahkan sampai detik ini, hal paling nyata yang pernah saya alami. Ketika saya berdiri di sana, saya mulai bergetar sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi memegang buku nyanyian, maka saya meletakkannya di kursi, dan menangis. Saya merasa sangat bersalah, dan sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Saya merasa bagaikan orang yang paling hina dan rendah di seluruh dunia ini. Namun saya hanyalah seorang gadis berumur 14 tahun. Saya melakukan satu-satunya hal yang saya mampu, diam-diam berjalan menuju bangku depan dan duduk di pojok kursi itu sambil menangis. Oh, sungguh deras air mata saya. Saya telah menjadi orang paling bahagia di seluruh dunia, beban yang berat itu telah terangkat, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah meninggalkan saya dilahirkan kembali, dan Roh Kudus telah melakukan sesuatu, sama seperti yang Yesus katakan bahwa dia akan melakukannya, Yohanes 16:8. Ayah Catherine sedang berdiri di dapur ketika dia berlari pulang dari gereja untuk menceritakan kabar baik itu kepadanya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menceritakan segala sesuatu kepada papanya. Sambil bergegas menuju ayahnya, dia berkata, "Papa, Yesus baru saja masuk dalam hatiku.
Tanpa perasaan apa-apa, ayahnya hanya mengatakan, "Papa ikut senang." Catherine teringat betapa dia tidak pernah sungguh yakin apakah ayahnya memang benar-benar mengerti apa yang dimaksudkannya. Akhirnya, dia berjemaat bersama ayahnya di gereja Baptis daripada bersama ibunya di gereja Metodis, tetapi kemudian dia memutuskan untuk memilih gerejanya sendiri. Meskipun demikian, Catherine tidak tahu bahwa ayahnya sangat membenci khotbah. Sebenarnya, Catherine mengatakan bahwa ayahnya membenci pengkhotbah. Jika Joseph Kuhlam melihat seorang pengkhotbah berjalan di jalanan, dia akan menyeberang ke sisi jalan yang berlawanan agar jangan sampai berbicara dengannya. Dia berpikir bahwa semua pengkhotbah menjadi pengkhotbah hanya karena uang, dan dia hanya hadir di gereja pada hari raya atau pada kebaktian khusus sewaktu Catherine menyampaikan pidato. Sejauh yang diketahui Catherine, ayahnya tidak pernah berdoa atau membaca Alkitab. Pelukan pertama mereka menurut Catherine, menghadiri kebaktian sama pentingnya dengan pergi bekerja. Pada mulanya dia berjemaat di gereja Metodis bersama ibunya. Di sanalah pada tahun 1921 dia mengalami kelahiran baru. Namun mulai tahun 1922, seluruh keluarganya menjadi jemaat di gereja Baptis. Meskipun dia berasal dari latar belakang gereja tertentu, pelayanannya pada tahun-tahun selanjutnya menjadi bersifat oikumene karena dia berpindah dengan bebas dari semua gereja mulai dari aliran Pentakosta sampai Katolik. Tidak ada denominasi yang menghalangi pelayanan Catherine Kuhlman. Dia tidak mau terikat dengan salah satu denominasi dan tidak mempercayakan pelayanannya pada organisasi manapun. Sepanjang masa remaja Catherine, ibunya mengajarkan Liga Epworth untuk kaum muda di gereja Metodis. Seorang tetangga mengatakan bahwa Nyonya Kuhlman adalah seorang guru Alkitab yang luar biasa, dan Catherine serta semua saudara kandungnya pasti telah menerima pengajaran dan pelatihan yang sangat bagus di rumah. Tetangga ini juga bercerita bahwa dia pernah mendengar seseorang di keluarga Kuhlman bernyanyi pada malam hari dan seorang lagi bermain piano. Meskipun ibunya disebut-sebut sebagai guru yang hebat di Liga Epworth di gereja, sebenarnya dia belum dilahirkan baru sampai tahun 1935 dalam salah satu kebaktian Catherine di Denver. Catherine telah mengundang ibunya untuk datang ke kebaktian tersebut. Setelah kebaktian pertama berakhir, Catherine pergi ke ruang doa di belakang mimbar untuk mendoakan mereka yang menanggapi panggilan agar menerima keselamatan. Kemudian ibunya masuk ke ruang doa dan berkata bahwa dia ingin mengenal Yesus sebagaimana Catherine mengenalnya. Dengan air mata berlinang, Catherine meraih ibunya dan menumpangkan tangan pada bagian belakang kepala ibunya. Pada saat tangannya menyentuh ibunya, Mama mulai bergetar lalu menangis. Getaran dan tangisan itu sama dengan yang diingat Catherine pada saat dia berdiri di samping Mama di gereja Metodis yang kecil di Concor dia. Namun kali ini, ada sesuatu yang baru. Mama menengadahkan kepalanya dan mulai berbicara. Mulanya pelan-pelan, kemudian menjadi lebih cepat. Namun kata-katanya bukan dalam bahasa Inggris, melainkan satu bahasa asing yang suaranya jelas dan seperti nada bel. Catherine bersimpuh di sisi ibunya, menangis dan tertawa silih berganti. Ketika Emma membuka matanya, dia meraih tubuh Catherine dan memeluknya erat-erat. Seingat Catherine, itulah pertama kalinya ibunya memeluknya. Ibunya tidak tidur selama 3 hari 2 malam setelah peristiwa tersebut. Dia menjadi ciptaan baru dan sepanjang sisa hidupnya di Concor dia, Emma Kuhlman memiliki persekutuan yang sungguh indah dan manis dengan Roh Kudus. Pelayanan penginjilan satu ciri khusus dari mereka yang dipakai Allah secara luar biasa adalah kerelaan mereka untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti pimpinannya. Tahun 1913, kakak perempuan Catherine menikah dengan penginjil muda berwajah tampan yang baru menyelesaikan pendidikannya di Institut Alkitab Moody. Maka Myrtle bersama suaminya, Everett Perret, memulai pelayanan penginjilan tenda. Kurang lebih 10 tahun kemudian, tahun 1924, Catherine dan Myrtle meyakinkan kedua orang tua mereka bahwa Tuhan menghendaki Catherine bepergian bersama Myrtle dan suaminya. Saat itu, suami istri Perret yang berkantor pusat di Oregon ini diperkenalkan dengan Dr. Charles S. Price, yang melayani kesembuhan. Dia telah memperkenalkan mereka pada baptisan Roh Kudus. Meskipun demikian, setelah mendapatkan pengalaman yang luar biasa ini, perkawinan Perret tidak bahagia, dan kesulitan keuangan menambah persoalan di antara mereka. Mudah saja bagi Catherine seandainya dia menjadi lemah sehingga mengasihani diri sendiri karena semua keadaan itu. Namun sebaliknya, dia menyibukkan dirinya di rumah Perret,
mengambil alih tugas mencuci pada hari Senin dan menyetrika pada hari Selasa. Sebagian karakternya pada waktu itu, selain memetik pelajaran mengenai kesabaran di tengah kesukaran, Catherine juga belajar untuk tidak memberi kesempatan pada perasaan mengasihani diri sendiri. Di kemudian hari, banyak di antara khotbahnya bersumber dari pertumbuhan rohani kehidupan pribadinya. Dalam hal ini, perasaan mengasihani diri sendiri dan mementingkan diri sendiri tidak ada bedanya bagi Catherine. Yang pasti, sebagai seorang remaja, dia memutuskan untuk tidak mengizinkan kedua hal itu terjadi dalam hidupnya, apapun yang dialaminya. Berhati-hatilah kepada semua orang, baik bila mereka anggota keluarga Anda, atau bila Anda bekerja bersama mereka, karyawan Anda. Hati-hatilah kepada orang yang tidak bisa berkata, maaf. Anda akan melihat bahwa orang semacam itu mementingkan diri sendiri. Karena alasan inilah Anda telah mendengar saya berkata sampai 10.000 kali bahwa satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong oleh Yesus, satu-satunya orang yang tidak bisa mendapatkan pengampuan dosa adalah orang yang tidak mau berkata, saya menyesal atas dosa-dosa saya. Orang yang mementingkan diri sendiri seperti itu biasanya menarik sakit penyakit ke arah diri mereka sendiri laksana sebuah magnet. Sejak kecil Catherine sudah mempelajari bahwa sifat mementingkan diri sendiri dan semua dosa yang berhubungan dengan diri sendiri, seperti perasaan mengasihani diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri, atau bahkan membenci diri sendiri, menyebabkan seseorang menghakimi atau menyalahkan dirinya sendiri, dan hal ini menghambat pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Catherine selalu mengatakan bahwa siapapun bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya jika dia rela membayar harganya. Membayar harga ini bukan hanya pengalaman masa lalu, hal ini dimulai dengan komitmen awal, satu tekad yang bulat untuk mengikuti Tuhan setiap hari dalam hidup Anda. Ada banyak kesempatan dan tempat di mana Catherine bisa saja memilih tidak tunduk kepada teguran Roh Kudus. Tetapi tubuh Kristus zaman sekarang beruntung karena dia menentukan pilihan-pilihan yang tepat dan merupakan teladan yang harus kita ikuti. Tidak ada lagi yang bisa dikhotbahkan. Catherine menghabiskan waktu selama 5 tahun bersama keluarga kakaknya sambil mempersiapkan dasar pelayanannya sendiri. Dia melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah kakaknya demi meringankan beban yang mungkin diakibatkan oleh kehadirannya di situ, dan membaca serta mempelajari firman Allah selama berjam-jam. Pada tahun 1928, keluarga Perret tiba di Boise, Idaho. Saat itu mereka telah mendapatkan sebuah tenda dan seorang pemain piano bernama Helen Gulliford. Namun persoalan rumah tangga mereka terus bertambah. Maka mereka memutuskan bahwa Everett akan pergi ke South Dakota dan meninggalkan Catherine, Myrtle dan Helen untuk memimpin satu kebaktian di sana. 2 minggu kemudian, persembahan yang masuk tidak mencukupi untuk membayar sewa gedung, apartemen kecil mereka dan untuk membeli makanan. Mereka hidup pas-pasan dengan hanya makan roti dan ikan tuna. Tidak lama kemudian, Myrtle merasa bahwa satu-satunya tempat berlindung baginya hanyalah berkumpul kembali bersama suaminya. Catherine dan Helen tidak melihat adanya harapan lain bagi masa depan mereka bila terus bepergian bersama keluarga Perret. Maka seperti Paulus dan Barnabas dalam gereja Perjanjian Baru, mereka memutuskan untuk berpisah. Seorang gembala daerah di Boise memberi mereka kesempatan berkhotbah di sebuah tempat biliar yang telah diubah menjadi kantor misi, dan itulah permulaan pelayanan Catherine Kuhlman. Dari misi tempat biliar, mereka pergi ke Pocatello, Idaho, tempat Catherine berkhotbah di sebuah gedung opera kuno. Gedung itu sangat kotor dan harus dibersihkan dahulu sebelum mereka gunakan. Anda bisa menebak siapa yang membersihkan penginjil ini, tentu saja. Dari tempat itu, mereka menuju Twin Falls, Idaho, pada musim dingin yang sangat parah di mana Catherine tergelincir di atas es dan kakinya patah. Meskipun dokter telah memperingatkan agar tidak menurunkan kakinya selama 2 minggu, tidak lama kemudian dia terus berkhotbah dengan kaki terbalut gips. Dia tidak pernah mengizinkan kedagingannya menyebabkan dia keluar dari kehendak Tuhan. Catherine pernah mengatakan, sejak khotbah pertama yang saya sampaikan di Idaho, Zakheus memanjat pohon, dan Tuhan tahu jika ada seorang yang ada di atas pohon. Saya yakin itu satu hal yang saya ketahui. Saya bernyala-nyala bagi Tuhan. Yesus begitu nyata bagi saya. Hati saya telah bulat. Setelah berkhotbah 4-5 kali, dengan bercanda dia berkata, saya bertanya-tanya, apa lagi yang bisa saya khotbahkan? Tidak ada hal lain lagi dalam Alkitab. Saya benar-benar kehabisan bahan khotbah. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikhotbahkan.
Stabil dan mantap di rumah kalkun pada tahun-tahun pertama, seringkali hampir tidak ada tempat tinggal, jika memang ada sangat kecil. Dalam salah satu kesempatan, keluarga yang seharusnya menampungnya tidak memiliki tempat untuknya, sehingga mereka membersihkan rumah kalkun dengan cara menggosoknya. Catherine sering berkata bahwa dengan senang hati dia rela tidur di atas tumpukan jerami karena kerinduannya untuk berkhotbah begitu kuat. Bertahun-tahun kemudian dia sering tertawa dan bercerita cara dia mengunci semua pintu dan tidak mengizinkan siapapun keluar sampai dia merasa yakin bahwa mereka semua telah diselamatkan. Itu hanya gurauannya. Meskipun demikian, dia juga sering tetap berada di mimbar sampai saat doa pagi di waktu fajar bersama siapapun yang tetap tinggal di tempat itu. Tempat-tempat lain yang ditinggali Catherine mungkin saja lebih bersih daripada rumah kalkun, namun tidak sehangat rumah kalkun ini. Waktu itu, kamar tamu tidak memiliki pemanas. Di kemudian hari dia bercerita caranya dia meringkuk di bawah setumpuk besar kain sampai mendapatkan tempat yang hangat untuk berbaring. Kemudian dia berbaring tengkurap dan mempelajari firman Tuhan selama berjam-jam pada suatu waktu. Hatinya menyala-nyala bagi Tuhan. Itulah rahasia pelayanannya. Hatinya telah bulat melekat kepada Yesus. Dia bertekad untuk tetap setia kepadanya dan berusaha tidak mendukakan hati Roh Kudus. Awal pelayanan Catherine, ada dua ciri khas lain yang berkembang: pengabdian dan kesetiaan kepada Tuhan di samping kepada umatnya. Catherine memperluas dan mengembangkan pemahaman rohani dari dasar karakter yang dikembangkan sejak masa kecilnya. Kesetiaan Catherine. Apa yang membuat seseorang tetap setia pada panggilannya? Jawaban Catherine adalah kesetiaan. Kata kesetiaan kurang memiliki arti pada zaman sekarang karena kurang sekali dipraktekkan. Kesetiaan adalah sesuatu yang sukar dipahami. Sama dengan kasih, Anda hanya bisa memahaminya jika melihatnya dalam tindakan. Kasih adalah tindakan yang Anda lakukan, demikian pula halnya dengan kesetiaan. Kesetiaan adalah pengabdian. Hati saya telah bulat. Saya akan tetap setia kepadanya berapapun harga yang harus saya bayar. Kesetiaan jauh melebihi perhatian yang hanya bersifat sementara terhadap seseorang atau sesuatu. Kesetiaan adalah komitmen pribadi. Dalam analisa akhir, kesetiaan berarti, inilah diriku. Engkau dapat mengandalkan aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan kata lain, bagi mereka yang dipanggil masuk dalam pelayanan, kesetiaan yang sejati diungkapkan melalui keputusan mereka agar tidak pernah menyimpang dari panggilan Allah. Jangan menambahi atau menguranginya. Lakukan saja. Menurut Catherine, bila manusia mulai melakukan urusan diri sendiri, maka kesetiaan mereka pun berubah dari kesetiaan kepada Tuhan menjadi kesetiaan kepada diri sendiri. Saya ingin yang besar. Setelah berkhotbah di seluruh Idaho, Catherine dan Helen pindah ke Colorado. Seusai kebaktian kebangunan rohani selama 6 bulan di Pueblo, mereka tiba di Denver. Seorang pengusaha bernama Earl F. Hewitt bergabung dengannya di Pueblo sebagai manajer bisnisnya. Pada tahun 1933, krisis besar terjadi, banyak usaha bangkrut, jutaan orang menganggur, dan gereja-gereja berjuang agar tetap bisa bertahan. Catherine seorang penginjil keliling tanpa dukungan dana dari denominasi manapun, namun kepercayaannya terletak pada Tuhan yang besar, yang kekayaannya tak terbatas. Dia percaya bahwa seandainya Anda melayani Tuhan yang kekayaannya terbatas, berarti Anda melayani Tuhan yang salah. Dia hidup dengan prinsip iman dan percaya kepada Tuhan. Catherine menyuruh Hewitt pergi ke Denver dan bersikap seakan-akan mereka memiliki uang $1.000.000, ketika Hewitt menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya memiliki $5. Catherine berkata, Tuhan, tidak terbatas pada apa yang kita miliki atau siapa diri kita. Dia pasti sanggup memakai uang kita yang $5 ini dan melipat gandakannya dengan begitu mudah seperti ketika dia melipat gandakan roti dan ikan. Sekarang berangkatlah ke Denver, sedapat mungkin, cari gedung paling besar untuk saya, dapatkan piano yang paling bagus untuk Helen, penuhi tempat tersebut dengan kursi, pasang iklan besar-besar di Denver Post dan umumkan di semua stasiun radio. Ini adalah pekerjaan Tuhan, dan kita akan melakukannya menurut jalan Tuhan, dengan besar. Hewitt mempercayai ucapan Catherine dan menuruti perintahnya. Gedung yang tadinya gudang milik perusahaan Montgomery Ward. Kebaktian berlangsung selama 5 bulan, kemudian mereka pindah ke sebuah gudang lain. Malam pertama dihadiri 125 orang, malam kedua lebih dari 400 orang. Sejak saat itu, gudang itu selalu penuh setiap malam. Setelah 5 bulan,
Catherine mengumumkan bahwa kebaktian telah selesai, tetapi orang-orang tidak setuju. Seorang pria menawarkan memberi uang muka untuk mendapatkan sebuah gedung yang tetap dan mendirikan papan berukuran sangat besar lengkap dengan lampu neonnya di atas gedung baru tersebut dengan tulisan, "Doa mengubah segala sesuatu." Orang-orang lapar akan firman Tuhan. Meskipun demikian, khotbahnya yang utama pada tahun-tahun tersebut adalah mengenai keselamatan. Kadang-kadang para gembala mengalami kelahiran baru ketika Catherine mengundang mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Pelayanan Catherine adalah pelayanan pengharapan dan iman. Pada saat itu, Helen telah membentuk sebuah paduan suara dengan anggota sebanyak 100 orang dan mengarang banyak lagu yang mereka nyanyikan. Karena begitu besar tanggapan yang diberikan pada pelayanan Catherine, dia mau tinggal di Denver. Segala sesuatu tampak sempurna, maka mereka mulai mencari gedung yang tetap. Kemudian mendadak tanpa diduga, sebuah tragedi menimpa. Papa telah pergi. Catherine mengalami trauma pertama yang sesungguhnya dalam hidupnya pada akhir Desember tahun 1934, ketika ayah yang dicintainya tewas akibat kecelakaan. Di kemudian hari dia mengetahui bahwa ayahnya terjatuh di jalan berlapis es dan ditabrak sebuah mobil yang menikung dengan cepat karena berusaha menghindarinya di tengah badai salju. Akibat badai tersebut, seorang sahabatnya baru bisa menjumpai Catherine di Colorado setelah berjam-jam kemudian. Setelah menerima kabar bahwa ayahnya hampir meninggal, dia segera pulang dengan mengemudi di tengah badai salju disertai angin kencang dari Denver menyeberangi Kansas menuju Missouri. Dia berkata bahwa hanya Tuhan yang tahu betapa cepat dia mengemudi di jalan berlapis es dan hampir tidak bisa melihat. Tanggal 30 Desember akhirnya Catherine sampai di Kansas City. Dari sana dia menelepon ke rumah untuk mengabari ayahnya bahwa dia sudah hampir sampai, namun yang ditemukan ayahnya telah meninggal pada pagi hari itu. Dia tiba di rumah dan melihat papanya terbaring dalam peti mati di ruang tamu ditemani para peratap yang berjaga semalaman sesuai dengan tradisi yang ada. Trauma itu hampir tidak dapat ditanggung Catherine. Kebencian bergelora dalam hatinya kepada pemuda pengemudi mobil yang menabrak ayahnya. "Saya adalah orang yang selalu bahagia, dan Papa membantu membuat saya bahagia. Kini beliau telah pergi, dan di tempatnya saya sedang memerangi rasa takut dan kebencian yang terasa asing bagi saya. Saya memiliki ayah paling sempurna yang pernah dimiliki anak perempuan manapun. Di mata saya, Papa tidak bisa berbuat salah, beliau adalah idaman saya." Catherine telah meninggalkan rumah selama lebih dari 10 tahun, dan selama itu hanya berkunjung beberapa kali. Kini papanya tidak akan pernah lagi bisa mendengarnya berkhotbah. Kemudian dia menceritakan bahwa kebenciannya terhadap pemuda yang membunuh ayahnya itu begitu meluap-luap dalam dirinya dan dia memuntahkan kepahitan mengenai kecelakaan itu pada hampir setiap orang, sampai hari pemakaman. "Saat duduk di sana di barisan depan gereja baptis yang kecil itu, saya masih tidak mau menerima kematian ayah saya. Itu tidak mungkin terjadi. Satu demi satu keluarga saya berdiri dari kursi mereka dan berbaris melewati peti mati ayah, kedua kakak perempuan saya, saudara laki-laki saya, hanya saya yang tetap berada di kursi." Pengurus upacara berjalan menghampiri saya dan berkata, "Catherine, apakah kamu mau melihat ayahmu sebelum saya menutup peti mati?" Tiba-tiba saya berdiri di sisi depan gereja, memandang ke bawah. Mata saya tidak terpaku pada wajah Papa, melainkan pada bahunya. Bahu tempat saya sering sekali bersandar. Saya mendekat dan dengan lembut meletakkan tangan saya di atas bahu di dalam peti itu, dan ketika saya melakukannya, sesuatu terjadi. Yang diusap oleh jemari saya hanyalah setelan pakaian. Isi peti itu hanyalah sesuatu yang dibuang, yang pernah dicintainya, dan kini tidak berisi apa-apa. Papa tidak ada di sana. Itulah pertama kalinya kuasa Kristus yang telah bangkit dan hidup benar-benar saya alami. Tiba-tiba saya tidak takut lagi pada kematian. Di saat ketakutan saya lenyap, demikian pula kebencian saya. Papa tidak mati, dia hidup. Diperbarui dan tersenyum, Catherine kembali ke Denver dengan memiliki pemahaman yang baru dan belas kasihan. Sekembali Catherine, mereka berhasil mendapatkan sebuah gedung dan mulai direnovasi pada bulan Februari tahun 1935. Tanggal 30 Mei tahun 1935, Denver Revival Tabernacle dibuka dan di atasnya terpancang sebuah papan berukuran sangat besar disertai lampu neon. Sebagaimana yang pernah dijanjikan, doa mengubah segala sesuatu.
Aula gedung itu memiliki 2.000 kursi dan nama tabernakel bisa dilihat dari jarak paling jauh sekalipun, ribuan orang dari berbagai kawasan di sekitarnya menghadiri kebaktian Catherine selama lebih dari 4 tahun kemudian. Setiap malam diadakan kebaktian kecuali hari Senin. Pusat kebangunan rohani tersebut dalam waktu singkat berkembang menjadi sebuah gereja yang terorganisir, tidak berhubungan dengan denominasi. Akhirnya, sekolah minggu dimulai dan bis-bis digunakan untuk membawa orang-orang menghadiri kebaktian. Mereka juga menjangkau penjara dan panti jompo. Kemudian Catherine memulai sebuah acara radio bernama Smiling Through. Tahun 1936, banyak pemain musik dan pengkhotbah melayani di Denver Revival Tabernacle, salah satunya Raymond T. Ritchie, seorang penginjil terkenal. Ritchie seorang pelopor yang terkemuka dalam kebangunan rohani kesembuhan di Amerika sebelumnya. Catherine menyebutkan bahwa trauma akibat kematian ayahnya merupakan pengalaman berada di lembah yang terdalam, namun masih ada pengalaman dalam lembah yang ternyata hampir sama dalamnya. Perjalanan yang luar biasa tahun 1935, seorang penginjil bernama Buraf Waltrip dari Austin, Texas, diundang berkhotbah di tabernakel. Dia pria yang sangat tampan dan lebih tua 8 tahun dari Catherine. Tidak lama kemudian mereka saling tertarik. Satu-satunya masalah adalah dia sudah menikah dan memiliki 2 putra yang masih kecil. Catherine tampaknya tidak mempedulikan peringatan Roh Kudus dalam dirinya yang mengatakan bahwa hubungan mereka itu tidak benar. Tidak lama setelah kunjungan pertama Waltrip di Denver, dia menceraikan istrinya dan bercerita kepada semua orang bahwa istrinya meninggalkannya. Meskipun demikian, bekas istrinya, Jessie, mengatakan bahwa Waltrip percaya jika Anda tidak mengasihi pasangan Anda dalam pernikahan maka tidak ada perjanjian dan karenanya orang itu bebas untuk bercerai dan menikah lagi. Setelah Waltrip meninggalkan istrinya, dia tidak pernah pulang kembali kepadanya dan kedua putranya tidak pernah melihat ayahnya lagi. Tuan adalah KESALAHAN. Setelah meninggalkan keluarganya, Waltrip pindah ke Manson City, Iowa, menyatakan dirinya sebagai bujangan, memulai pusat kebangunan rohani yang bernama Radio Chapel. Dia dikenal sebagai seorang penginjil yang dramatis dan sensasional dan memulai siaran radio setiap hari dari Chapel. Catherine dan Helen datang ke kota itu untuk membantunya mendapatkan dana bagi pelayanannya. Tidak lama kemudian, hubungan kasih antara Catherine dan Waltrip ini diketahui orang banyak, dan Catherine menyebutnya, Tuan. Helen dan sahabat-sahabat lain dari Denver sungguh-sungguh menasihati Catherine agar tidak menikah dengan penginjil tampan itu. Namun Catherine beralasan bahwa istrinya telah meninggalkannya sehingga dia bebas untuk menikah. Harus diperhatikan bahwa rincian antara perceraian Waltrip dan istrinya dengan saat Catherine terlibat tidak jelas. Mereka yang menyayangi dan menghargai pelayanan Catherine mendiamkan masalah ini. Dengan nyata, mereka merasa bahwa Tuhan telah mengampuni Catherine atas segala kesalahan yang diperbuatnya akibat hubungannya itu sehingga rinciannya tidak penting. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1938, Catherine memberitahu kepada sidang jemaat di Denver bahwa dia merencanakan untuk bergabung dengan pelayanan Tuhan di Mason City, Iowa. 2 hari kemudian pada tanggal 18 Oktober hampir 16 bulan setelah perceraian Waltrip yang tidak ditentang, Catherine dan Buraf menikah secara rahasia di Mason City. Apa masalahnya? Biarlah saya memberi penjelasan di sini. Pokok persoalannya bukanlah perceraian, tentu saja ini menjadi persoalan bagi orang beragama dan denominasi mereka yang merasa benar sendiri, namun tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dia memaparkannya dengan sederhana, menurut Perjanjian Baru, ada 2 alasan yang alkitabiah bagi perceraian. Salah satunya adalah bila salah satu pasangan terlibat dalam percabulan berulang kali. Dan alasan lainnya termasuk bila salah satu pasangan meninggalkan pernikahan itu. Jika salah satu dari kedua hal itu terjadi kepada seseorang maka di hadapan Tuhan orang itu bebas dan boleh menikah lagi. Jika Anda membuat keputusan bercerai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada pengampunan dan pemulihan, dan awal yang baru dan bersih pun sedang menanti Anda. Orang-orang yang merasa paling benar dan beberapa denominasi tertentu mungkin tidak memberikan awal yang baru bagi Anda, namun Tuhan sanggup menolong jika Anda mencari Dia. Catherine merasakan dirinya berada dalam situasi di mana ada roh-roh yang berdusta dan menipu sedang bekerja. Waltrip meninggalkan istrinya di Texas dan menceraikannya, dan itu adalah kesalahannya yang pertama. Kemudian,
Dia berusaha menutupinya dengan memakai sebuah pengajaran palsu dan berbohong mengenai hal itu kepada orang-orang di sekitarnya. Pernikahan antara Kuhlman dan Waltrip sama sekali salah sejak awal. Dia hampir melakukannya. Katrin memilih untuk mempercayai cerita pria ini bahwa istrinya meninggalkannya. Meskipun demikian, hatinya terus-menerus gelisah sepanjang rencana pernikahan mereka. Dia tidak merasa damai. Hampir semua orang mengatakan Tuan tidak mengasihi Katrin sama sekali. Sebaliknya, dia hanya mencintai kemampuannya dalam menarik banyak orang dan mengumpulkan uang. Waltrip terkenal akan keserakahan dan gaya hidupnya boros. Ketika dia menikahi Katrin, orang-orang di 8 negara bagian terus-menerus mendesak meminta uang kepadanya. Bahkan ibu Tuan memohon kepada Katrin agar jangan menikah dengan putranya. Dia berharap Waltrip akan sadar dan kembali bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mungkin Anda bertanya, jika demikian mengapa Katrin tetap nekat menikah? Sebelum pernikahan yang rencananya diadakan di Mason City, Katrin membicarakan masalah ini dengan sahabat-sahabatnya, Lottie, Anthony dan Helen. Lottie ingat bahwa Katrin berkata, tampaknya aku benar-benar tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hal ini. Kedua wanita itu berusaha membujuk Katrin untuk menunggu dan mengikuti damai sejahtera Allah, namun dia tidak menggubris mereka. Ketika ketiga wanita ini tiba di Des Moines dalam perjalanan menuju Mason City, Helen memberitahu Katrin bahwa dia tidak mau terlibat. Dia tetap tinggal di hotel tempat mereka menginap. Lottie sependapat dengan Helen dan dia juga tidak mau menghadiri pernikahan Katrin. Tetapi Katrin mendapatkan seorang sahabat untuk menjadi saksi dalam pernikahannya dengan Waltrip. Katrin jatuh pingsan saat upacara berlangsung. Waltrip menolong menyadarkannya agar dia bisa menyelesaikan perkataan sumpah pernikahan tersebut. Keputusan yang sengaja diambilnya dengan melangkah keluar dari kehendak Tuhan sangat membebaninya. Saat pasangan pengantin baru itu kembali ke Des Moines sepulang upacara pernikahan, Katrin melakukan sesuatu yang aneh. Setelah pasangan itu masuk ke hotel mereka, Katrin tidak mau tinggal bersama suaminya. Sahabatnya, Lottie Anthony, berkata bahwa Katrin melompat masuk ke mobil dan pergi ke hotel tempat dia dan Helen menginap. Katrin duduk di kamar hotel mereka, menangis terseduh-seduh dan mengakui bahwa dia telah berbuat kesalahan dalam pernikahannya dan akan membatalkannya. Lottie menelepon Waltrip dan memberitahu dia mengenai rencana Katrin. Ketika Waltrip mengeluh bahwa dia kehilangan istrinya, Lottie membentak, dari dahulu dia tidak pernah menjadi milikmu. Ketiga wanita ini meninggalkan Des Moines dan berharap bisa menjelaskan keadaan ini kepada sidang jemaat di Denver, tetapi sidang jemaat tidak pernah memberinya kesempatan. Mereka sangat marah kepadanya karena terlalu meremehkan keadaan dan merahasiakan pernikahannya. Lottie berkata bahwa sidang jemaat di Denver mengembalikannya ke dalam pelukan Waltrip. Impian yang terkoyak pelayanan yang dengan tekun didirikan Katrin selama lebih dari 5 tahun sebelumnya dalam waktu singkat menjadi hancur. Hewitt membeli seluruh saham Katrin atas gedung itu dan Helen pergi melayani di sebuah gereja yang lebih kecil di Denver. Kawanan domba pun tercerai-berai. Akibat kesalahan yang menyedihkan itu, Katrin kehilangan gerejanya, sahabat-sahabatnya, dan pelayanannya. Bahkan hubungannya dengan Tuhan pun terganggu karena Katrin menempatkan Tuhan dan hasratnya lebih dari kasihnya kepada Tuhan. Katrin Kuhlman, wanita yang oleh sebagian orang dipuja sebagai Maria yang tak bercacat cela, sesungguhnya hanyalah manusia biasa yang mudah jatuh dalam godaan manusiawi. Dia adalah wanita pilihan Tuhan yang luar biasa. Namun yang menjadikannya luar biasa adalah pilihan dan tindakannya untuk memperbaiki kesalahannya. Meskipun menghadapi pandangan, bisik-bisik, dan penolakan yang tidak tanggung-tanggung, diperlukan adanya iman yang besar dan tekad yang kokoh untuk memulihkan pelayanan Katrin. Konon semua kesalahannya menghasilkan pewahyuan yang penuh kuasa di balik khotbahnya mengenai godaan, pengampunan dan kemenangan. Namun tindakan dan pewahyuan itu tidak terjadi dalam sekejap. Katrin menghabiskan waktu selama 8 tahun selanjutnya tanpa diingat dan tidak melakukan pelayanan yang besar. 6 tahun dihabiskannya dalam pernikahan dan kemudian 2 tahun dia berusaha kembali pada pelayanan sepenuh waktu. Sahabat-sahabatnya yang pergi ke Mason City pada tahun ketika Katrin masih tinggal di sana, berkata bahwa dia selalu duduk di atas mimbar di belakang suaminya dan menangis saat suaminya berkhotbah. Ketika masyarakat Mason City mengetahui bahwa Waltrip telah berbohong mengenai pernikahan pertamanya, mereka tidak mau lagi hadir dan tidak lama kemudian Radio Keppel pun ditutup.
Beberapa kali Waltrip mengizinkan Catherine melayani sendirian hanya di tempat-tempat yang tidak ada orang yang tahu bahwa dia sudah menikah. Setidaknya sekali serangkaian kebaktian dibatalkan pada detik terakhir setelah gembala yang mengundang Catherine diberitahu seorang anggota jemaat bahwa Catherine menikah dengan seorang duda cerai. Sakitnya mengalami kematian Catherine meninggalkan Waltrip pada tahun 1944 ketika mereka masih tinggal di Los Angeles, tetapi dia tidak bercerai sampai tahun 1947. Dalam salah satu kesempatan yang jarang terjadi ketika Catherine bercerita mengenai masa itu dan kejadian yang sebenarnya, dia mengatakan, "Saya harus mengambil keputusan. Apakah saya akan melayani pria yang saya kasihi atau Tuhan yang saya kasihi? Saya tahu bahwa saya tidak bisa melayani Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Tidak seorang pun yang akan pernah tahu sakitnya kematian seperti yang saya rasakan karena saya mengasihinya lebih dari diri sendiri. Dan selama beberapa waktu, saya bahkan mengasihinya lebih dari kasih saya kepada Tuhan. Akhirnya, saya katakan kepadanya bahwa saya harus pergi karena Tuhan tidak akan pernah melepaskan saya dari panggilan pertama saya. Saya tidak hanya tinggal bersamanya, namun saya juga harus hidup dengan hati nurani saya, dan tempelakan Roh Kudus itu hampir tidak tertahankan lagi. Saya lelah berusaha membenarkan diri sendiri." Dalam salah satu penampilan terakhirnya, dalam sebuah sesi tanya-jawab, seorang pemuda bertanya cara Catherine menghadapi kematiannya. Pemuda itu pernah mendengar dia berkhotbah beberapa kali mengenai kematian ini. Jawab Catherine, "Hal itu datang melalui kekecewaan yang sangat besar. Kekecewaan yang sangat besar, dan saya merasa dunia saya telah kiamat. Tahukah Anda, masalahnya bukanlah apa yang terjadi kepada Anda, melainkan tindakan Anda setelah hal itu terjadi, dan itu kembali lagi pada kehendak Tuhan. Pada saat itu, saya merasa bahwa apa yang telah menimpa saya merupakan tragedi terbesar dalam hidup saya. Saya mengira tidak akan pernah bangkit lagi, tidak akan pernah, tidak ada orang yang akan pernah mengetahuinya. Jika Anda belum pernah mati, apa yang sedang saya bicarakan, saat ini, saya merasa ini merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup saya." Catherine beberapa kali mengatakan bahwa dia menderita demi pelayanan. Namun sebenarnya ada juga beberapa orang yang turut menderita. Ada seorang wanita yang ditinggalkan di Texas bersama dua anak laki-laki yang masih kecil, yang membutuhkan penjelasan mengenai mengapa mereka tidak pernah lagi bertemu ayah mereka, cobaan yang berat yang sangat menyakitkan semua orang yang mengenal dan menyayangi pasangan itu. Dua sisi uang logam setelah mengambil keputusan tersebut, Catherine Kuhlman tidak pernah ragu-ragu menjawab panggilan dalam hidupnya, tidak pernah menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tentukan baginya, dan tidak pernah bertemu Tuhan lagi. Dia membeli tiket sekali jalan menuju Franklin, Pennsylvania, dan tidak pernah kembali lagi. Kehidupan Catherine bersama Tuhan benar-benar dipulihkan. Meskipun itu saat yang berat bagi Catherine, berkat Tuhan tidak lama kemudian tercurah atasnya. Namun nasib Waltrip tidak menentu, dia sama sekali menghilang dan tidak pernah menghubungi keluarganya. Menurut bekas istrinya, Jessie, baru bertahun-tahun kemudian kakak Waltrip, James Waltrip, dengan sedih mendapati bahwa Bu Raff akhirnya dijebloskan ke penjara di California karena mencuri uang seorang wanita, dan akhirnya meninggal di sana. Keluar dari gua tampaknya tidak seorang pun pernah mengetahui mengapa Catherine memilih Franklin, Pennsylvania, untuk memulai kembali. Franklin adalah kota pertambangan batu bara dan dihuni para imigran Jerman. Mungkin di sana dia merasa berada di rumah sendiri. Mungkin karena dia diterima di sana, apapun alasannya, hal itu berhasil. Dari Pennsylvania dia pergi ke seluruh negara bagian Midwestern dan ke selatan ke West Virginia dan Carolina. Di beberapa tempat, dia cepat diterima. Sedang di tempat-tempat lainnya masa lalunya segera diungkit-ungkit dan kebaktian pun ditutup. Di Georgia, sebuah surat kabar mendominasi cerita mengenai pernikahannya dengan seorang duda cerai dan memuatnya. Kemudian Catherine naik bis kembali ke Franklin. Tahun 1946, Catherine keluar dari padang gurun-nya dan pindah ke Tanah Perjanjian dari pelayanannya yang sesungguhnya. Setelah perjalanan yang gagal di selatan, dia diundang mengadakan serangkaian kebaktian di Gospel Tabernacle yang memiliki 1.500 tempat duduk yang terletak di Franklin, Pennsylvania. Tabernacle ini terkenal di kalangan mereka sejak Billy Sunday berkhotbah di sana. Dan kebaktian Catherine berlangsung dengan begitu indahnya di gedung ini sehingga seakan-akan peristiwa 8 tahun yang lalu tidak pernah terjadi.
Berbagai suara tidak lama setelah memulai kebaktiannya di tabernakel, Katrin juga memulai siaran radio di radio WKRZ Oil City, Pennsylvania. Sambutan yang muncul begitu luar biasa sehingga beberapa bulan kemudian dia menambah sebuah stasiun lagi di Pittsburgh. Bukannya dijauhi, kini Katrin justru dibanjiri banyak surat. Stasiun Oil City akhirnya harus melarang para pengunjung masuk ke studio karena mereka menghambat pekerjaan staf. Perang Dunia II baru saja berakhir, dan banyak barang mewah masih sukar didapat. Suatu hari, secara sambil lalu Katrin menyiarkan di radio bahwa dia hanya memiliki sisa sepasang stoking, dan stasiun itu segera dibanjiri berbungkus-bungkus stoking dari bahan nilon. Menjelang Perang Dunia II berakhir, Roh Kudus bergerak memulihkan tubuh Kristus melalui karunia kesembuhan. Kebangunan rohani kesembuhan sedang terjadi besar-besaran, dan berbagai kesembuhan yang luar biasa dimanifestasikan melalui hamba-hamba Tuhan pada masa itu seperti Oral Roberts, William Branham, dan Jack Coe. Pada waktu itu Gordon Lindsay, pendiri majalah The Voice of Healing, Suara Kesembuhan, dan Sekolah Alkitab Christ for the Nations, memuat semua berita kebangunan rohani besar-besaran ini di majalah The Voice of Healing. Saat itu Katrin masih mengutamakan berdoa bagi orang-orang untuk menerima keselamatan, tetapi dia mulai mendoakan dan menumpangkan tangan kepada mereka yang datang meminta kesembuhan. Meskipun dia membenci istilah penyembuh iman, dia menghadiri kebaktian hamba-hamba Tuhan itu dengan harapan bisa lebih jauh mengetahui tentang fenomena Tuhan. Katrin sama sekali tidak berpikir bahwa pelayanan kesembuhan akan membuatnya dikenal seluruh dunia. Sambil mengamati berbagai kebaktian tenda, Katrin mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Meskipun dia selalu memiliki banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai kesembuhan ilahi, dia benar-benar menetapkan dasar bagi pelayanannya. Pada awal pelayanan saya benar-benar terganggu dengan apa yang saya saksikan dalam kesembuhan ilahi. Saya dibuat bingung melihat banyak metode yang diterapkan. Saya merasa muak menyaksikan penampilan yang tidak pantas dan tidak bisa terlibat sedikit pun dengan semua itu, baik dengan tindakan Roh Kudus maupun sifat Tuhan. Sampai hari ini, tidak ada yang lebih menjijikkan bagi saya dibanding dengan kurangnya hikmat. Ada satu hal yang membuat saya tidak tahan yakni kefanatikan, manifestasi-manifestasi kedagingan yang mencemarkan sesuatu yang begitu agung, sesuatu yang begitu kudus. Kemudian Katrin berbicara mengenai sakit hatinya melihat semua kebaktian tersebut. Di sepanjang sisa hidupnya dia menasihati orang-orang agar memusatkan perhatian dan pandangan kepada Yesus dan bukan pada lainnya. Setelah menghadiri sebuah kebaktian tenda di Erie, Pennsylvania, dia berkata, "Saya mulai menangis dan tidak bisa menghentikannya. Selama berminggu-minggu saya dihantui oleh pandangan yang penuh kekecewaan pada wajah-wajah tersebut ketika diberitahu bahwa keadaan mereka yang kurang iman membuat mereka jauh dari Tuhan. Inikah Tuhan dengan segala kemurahan dan belas kasihannya yang besar itu?" Saya meninggalkan tenda itu dan dengan air mata yang terus bercucuran saya menengadah dan berseru, "Mereka telah merampas Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka menaruhnya." Menarik untuk disimak bahwa Katrin Kuhlman memilih tidak menghubungkan pelayanannya dengan majalah The Voice of Healing milik Gordon Lindsay. Majalah tersebut merupakan sarana promosi bagi para penginjil kesembuhan pada masa itu dan Kuhlman memilih untuk tidak melibatkan diri. Banyak di antara penginjil itu yang tulus dan jujur, tetapi yang lainnya menjadi berubah mencari sensai dan menggunakan berbagai metode yang meragukan dalam pelayanan mereka. Mukjizat pun terjadilah ketika Katrin membaca bahwa menurut firman Tuhan kesembuhan dan keselamatan secara bersamaan disediakan bagi orang percaya. Dia mulai memahami hubungan orang Kristen dengan Roh Kudus. Tahun 1947, dia mulai mengajar serangkaian pengajaran mengenai Roh Kudus. Sebagian dari hal-hal yang dikatakannya pada malam pertama dia mengajar merupakan pewahyuan baginya. Kemudian Katrin bercerita bahwa dia terjaga pada malam itu, berdoa dan lebih banyak membaca Alkitab. Malam kedua kebaktiannya merupakan peristiwa yang sangat penting. Seseorang yang mengalami kesembuhan dalam kebaktian Katrin Kuhlman menyampaikan kesaksian. Seorang wanita berdiri dan bercerita bahwa dia disembuhkan ketika Katrin berkhotbah pada malam sebelumnya, tanpa ditumpangi tangan siapapun dan Katrin pun tidak menyadari apa yang terjadi saat itu. Wanita ini disembuhkan dari tumor yang dideritanya. Dia telah pergi ke dokternya untuk memastikan kesembuhannya sebelum kebaktian pada malam kedua. Hari Minggu berikutnya, terjadi mukjizat kedua.
seorang veteran Perang Dunia I yang telah dipastikan menderita kebutaan akibat kecelakaan industri. Penglihatannya pulih sampai 85% pada bagian matanya yang dinyatakan rusak selamanya dan penglihatan pada mata satunya pun pulih secara total. Penipu, kepala polisi, dan kemuliaan segera setelah terjadi berbagai kesembuhan dan mukjizat. Semakin banyak orang yang datang ke tabernakel daripada kebaktian Billy Sunday. Tuhan mulai membuat pelayanan Catherine sangat berhasil. Namun kini iblis mulai masuk dan berusaha melemahkan pekerjaan dan aliran Roh Kudus dalam pelayanannya. Serangan itu muncul melalui M.J. Maloney dan para badan pengelola tabernakel. Maloney bersikeras bahwa dia menerima sekian persen dari seluruh pendapatan pelayanan, termasuk dari penyiaran radio dan penerbitan. Catherine menolak mentah-mentah sehingga Maloney mengancam akan menuntutnya. Semua kegiatan seputar pertikaian ini adalah termasuk tindakan Maloney yang tidak mengizinkan Catherine menginjakkan kaki ke gedung itu. Terjadilah pertengkaran antara Catherine didampingi para pengikutnya yang terdiri dari pekerja tambang batu bara melawan orang-orang Maloney, dan hasilnya para pendukung Catherine merusak kunci gembok sehingga kebaktian bisa dilanjutkan. Keadaan itu baru berakhir setelah para pendukung Catherine mengumpulkan uang sebanyak $10.000, plus Rp. 100 juta pada tahun plus 1945-an, dan membeli sebuah gelanggang sepatu roda kuno dekat Sugar Creek. Mereka memberi nama gelanggang sepatu roda itu Fight Temple, Bait Iman, ukurannya 2 kali lipat dari gedung Maloney dan sejak kebaktian pertama sudah dipenuhi hadirin. Ironisnya, pada saat gawat dan ribut tahun 1947, terjadi sesuatu yang mengagumkan. Suatu malam, Catherine mendengar suara ketukan di pintu apartemennya. Ketika dia membuka pintu, kepala polisi berdiri dengan pakaian biasa. Dia berkata kepada Catherine bahwa Tuan telah mengajukan tuntutan cerai di Nevada dan kantornya baru menerima berkas permohonan itu pagi harinya dan menyebut Catherine sebagai terdakwa. Catherine menunduk dan melihat berkas di tangan kepala polisi. Kepalanya tetap tertunduk. Melihat rasa malu dan kekecewaan Catherine, kepala polisi itu meraih dan menyentuh lengannya karena dia pernah menghadiri kebaktian Catherine dan tahu bahwa dia datang ke kawasan tersebut atas kehendak Tuhan, karena tahu bahwa nama orang-orang terkenal di berkas perceraian seringkali diberikan pada media untuk dimuat, maka kepala polisi itu meyakinkannya bahwa semua berkas itu tetap terjaga kerahasiaannya dengan cara menyerahkan sendiri kepada Catherine. Kepala polisi kemudian kembali meyakinkan Catherine bahwa tidak seorang pun, kecuali mereka berdua, yang akan pernah mengetahui tindakan hukum itu. Catherine berkata kepada kepala polisi itu bahwa dia sangat berterima kasih kepadanya sampai akhir hayatnya. Kebaikan hati kepala polisi menghindarkan Catherine dari sakit hati yang sangat dalam. 7 tahun kemudian para wartawan tetap tidak mengetahui hal tersebut. Namun sampai saat itu pelayanan Catherine begitu berkembang dan tidak terpengaruh oleh berita usang semacam itu. Kebaktian kesembuhan yang luar biasa tetap berlangsung di gelanggang sepatu roda yang telah direnovasi itu, dan kebaktian-kebaktian tambahan meluas sampai ke kota-kota sekitar dan ke aulas tambah di Youngstown, Ohio. Roh Kudus telah menemukan sebuah pelayanan yang tidak akan mencoba memperoleh pujian atas pekerjaannya maupun kemuliaan atas hasil dari perbuatannya. Seorang bekas sekretaris mengenang, Nona Coleman sungguh lembut kepada Tuhan. Saya sedang berdiri di tabernakel seusai kebaktian dan bisa melihat ke dalam ruang radio. Nona Coleman ada di sana, tidak tahu bahwa ada yang bisa melihatnya. Dia bersimpuh sambil bersyukur kepada Tuhan atas kebaktian tersebut. Dengan pelayanannya yang terus bertumbuh, Catherine kurang menekankan pentingnya iman dan lebih menekankan pada keilahian Roh Kudus. Dalam kebaktiannya, tidak ada kartu permohonan doa, tenda-tenda bagi penderita cacat, maupun antrian panjang para penderita sakit yang menunggunya menumpangkan tangan kepada mereka. Dia tidak pernah menyalahkan mereka yang tidak berhasil mendapatkan kesembuhan karena iman mereka yang lemah. Tampaknya kesembuhan terjadi di mana-mana di seluruh sudut aula ketika hadirin duduk di kursi mereka masing-masing, memandang ke surga dan memusatkan perhatian mereka kepada Yesus. Atap runtuh dalam kebaktian pertamanya di Carnegie Hall, Pittsburgh. Penjaga gedung bercerita kepadanya bahwa para bintang opera pun bahkan tidak bisa membuat gedung itu penuh. Namun Catherine bersikeras agar disediakan kursi yang cukup untuk memenuhi aula tersebut. Tindakan ini sungguh baik karena akhirnya semua kursi penuh. Kebaktian pertama diadakan sore hari dan aula itu penuh sesak. Kebaktian kedua diadakan pada malam harinya untuk menampung orang banyak itu.
Jimmy Miller dan Charles Bibi melayani musik untuk semua kebaktian itu dan tetap melayani bersama Catherine seterusnya. Pelayanan radio pun terus berkembang, dan pada bulan November tahun 1950, orang-orang mulai mendorong Catherine agar pindah ke Pittsburgh untuk seterusnya. Bahkan Maggie Hartner, wanita yang menjadi tangan kanannya pun sependapat bahwa mereka harus pindah. Catherine enggan karena merasa memiliki komitmen kepada orang-orang di Franklin yang telah membela dan mendukungnya dan telah menerima serta menyayanginya ketika tidak ada seorang pun yang demikian. Namun tanda-tanda dari surga akhirnya mendorong Catherine pindah ke Pittsburgh. Dalam menanggapi semua permintaan agar dia pindah, Catherine mengumumkan, "Tidak, atap Fight Temple harus benar-benar runtuh sebelum saya percaya bahwa Tuhan menghendaki saya pindah ke Pittsburgh." Pada hari Thanksgiving, 1950, atap bait itu runtuh akibat menahan hujan salju yang paling dahsyat sepanjang sejarah kawasan itu. 3 minggu kemudian, Catherine pindah ke Pittsburgh di pinggiran kota Fox Chapel, dan di sini dia tinggal hingga akhir hayatnya. "Saya ingin seperti Aimee." Pada tahun 1950, pelayanan sedunia mulai berkembang. Tahun-tahun selanjutnya, Catherine berkata bahwa Tuhan tidak memanggilnya untuk mendirikan gereja, denominasi, dan menegaskan bahwa pelayanannya tidak akan terbatas hanya pada satu gedung. Sebagian orang mungkin memang dipanggil untuk mendirikan bangunan, namun dia tidak termasuk di antaranya. Kenyataan bahwa dia tidak mendirikan gereja-gereja terutama dikaburkan oleh pemberitaan mengenai kebaktian-kebaktian mukjizat yang diadakannya. Yayasan Kathryn Kuhlman yang didirikan di Pittsburgh, membiayai lebih dari 20 gereja di berbagai ladang misi ke luar negeri yang digembalakan oleh seorang penduduk di negara itu masing-masing. Banyak orang menyebutnya gembala karena mereka menyayangi dan menghormatinya. Namun Catherine tidak pernah ditabiskan sebagai gembala. Setelah tinggal di Denver, dia tidak pernah menggembalakan gereja. Catherine berkata bahwa dia tidak dipanggil bagi 5 jawatan seperti yang ada di Efesus pukul 4:11. Dia berjalan dalam kesederhanaan sebagai pelayan Tuhan. Orang-orang terdekatnya mengatakan, sejak pertama sekali masuk dalam pelayanan, Catherine telah berkata bahwa dia akan menjadi Aimee Semple McPherson yang berikutnya, pendiri denominasi Foursquare. Aimee jelas menjadi panutan Catherine. Ketika Sister yang berkepribadian menarik tersebut mendirikan Angelus Temple di Los Angeles, Catherine ada di sana saat tempat itu amat sangat terkenal. Konon Catherine menjadi murid sekolah Alkitab Aimee dan duduk di balkon gerejanya sambil menyerap setiap aspek dari khotbah-khotbah penuh urapan dan bergaya teater dari Sister ini. Berbeda dengan murid lainnya di sekolah Alkitab LIFE, Catherine memilih tidak bergabung dengan denominasi Foursquare. Dia memilih jalur mandiri. Menarik untuk disimak bahwa Rolf McPherson, putra Aimee, tidak ingat bahwa Catherine pernah menjadi murid di sekolah itu. Meskipun tidak pernah bertemu Aimee secara pribadi, pengaruh-pengaruh pelayanannya menjadi bagian dari Catherine. Ada satu perbedaan yang menyolok di antara mereka. Aimee mengajar orang-orang untuk berusaha mendapatkan baptisan Roh Kudus, sedangkan Catherine berpendapat bahwa berusaha mendapatkan hal itu merupakan satu tindakan yang menyebabkan perpecahan. Catherine adalah penganut aliran Pentakosta, namun tidak memperdebatkan hal itu. Orang-orang selalu membandingkan Catherine dengan Aimee. Namun 6 tahun setelah kematian Aimee yang terlalu cepat barulah Catherine menjadi berita utama nasional. Gereja media khotbah Catherine didengar di seluruh penjuru Amerika Serikat dan berbagai tempat di dunia melalui siaran radio gelombang pendek. Tampaknya Amerika hampir tidak sabar menunggu suara yang hangat dan menyenangkan yang bertanya kepada para pendengar di awal acaranya, "Halo, apakah Anda sedang menantikan saya?" Acara radionya tidak bersifat agama dan membosankan. Sebaliknya acaranya membuat seseorang merasa seakan-akan Kathryn Kuhlman baru singgah untuk minum kopi. Dia melayani kebutuhan, kecemasan dan luka hati para pendengarnya, dan penghiburannya mengubahkan kehidupan banyak orang. Dia sering tertawa kecil sehingga membuat para pendengarnya merasa seolah-olah mereka baru bicara dari hati ke hati dengannya. Jika dia ingin menangis, dia pun menangis. Jika ingin menyanyi, dia pun menyanyi. Catherine memiliki kemampuan melayani melalui radio persis seperti ketika dia melayani di muka umum. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Namun Catherine berbeda. Atas desakan orang banyak, Yayasan Kuhlman diminta memberikan rekaman-rekaman lama dari siaran radionya ke stasiun-stasiun radio selama 6 tahun setelah kematiannya. Selama lebih dari 8 tahun sebelum meninggal,
acara mingguannya di televisi diudarakan ke seluruh penjuru negara. Saat itu, acaranya merupakan acara setengah jam yang paling lama ditayangkan yang diproduksi di studio-studio CBS, meskipun tidak ditayangkan di jaringan CBS. Harus dengan cara, Catherine, kebaktiannya dipindahkan dari Carnegie Hall ke gereja First Presbyterian di Pittsburgh, dan selama bertahun-tahun semua sesi itu dihadiri oleh beberapa sarjana Alkitab paling terkemuka di Pittsburgh. 10 tahun sebelum meninggal, dia mengadakan kebaktian bulanan di Shrine Auditorium, Los Angeles, dan di sana dia melayani ribuan orang yang tak terhitung banyaknya, dan ratusan orang disembuhkan. Dia juga berkhotbah di berbagai gereja yang besar, konferensi dan kebaktian internasional. Dia sangat suka melayani di Full Gospel Businessmen's Fellowship International, FGBMFI, suatu organisasi orang awam yang didirikan oleh Demos Sakarian, Alem, di Los Angeles. Beberapa tahun kemudian, Catherine baru setuju menggabungkan kebaktian mukjizat dengan konferensi yang lain. Dia merasakan bahwa pembatasan dalam konferensi umum dengan jadwal dan batasan waktu, mungkin akan menghambat kebebasan Roh Kudus yang merupakan bagian utama dalam setiap kebaktiannya. Jika ada kelompok lain menginginkan Catherine berkhotbah bagi mereka, mereka harus menyesuaikan acara mereka dengan gayanya. Dia tahu bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk melayani dengan satu cara tertentu, dan tidak akan ada perubahan, jika sepertinya dia tidak akan memiliki kebebasan atau jika ada hadirin yang patut diragukan yang mungkin akan mengotori pelayanannya, dia membatalkannya. Dikatakan bahwa mereka yang memimpin tidak lagi bisa memimpin bila ada Catherine. Dia mati ribuan kali. Catherine tidak pernah berkhotbah menentang rokok atau minuman keras. Dia tidak menggunakan semua itu, namun tidak mau mengucilkan orang lain. Di samping itu, dia pun tidak menyukai cara beberapa penginjil kesembuhan dalam melayani. Catherine merasa bahwa cara mereka itu kasar, dan dia tidak akan mendukung pelayanan semacam itu. Dia tidak mengajarkan bahwa sakit penyakit berasal dari iblis. Catherine menghindari pokok permasalahan ini, dan sebaliknya menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh besar. Dia merasa bahwa jika dia bisa membuat mata orang-orang itu tertuju kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan berjalan dengan semestinya. Pada awal pelayanannya, dia mendorong orang-orang agar meninggalkan denominasi mereka. Dalam pelayanannya di kemudian hari, Catherine mendorong mereka untuk kembali dan menjadi terang yang bercahaya serta kekuatan dalam hal kesembuhan. Dikatakan bahwa hidup Catherine adalah doa. Karena terus-menerus bepergian, dia tidak memiliki waktu tertentu untuk berdoa. Jadi, dia belajar memakai tempat dimanapun dia berada menjadi tempat doa pribadi. Sebelum memulai kebaktian, Catherine selalu terlihat berjalan ke sana kemari, menengadah, menunduk, tangan terentang, kedua tangannya menyatu di belakang punggungnya, wajahnya basah oleh air mata, tampak dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Yesus yang lembut, janganlah mengambil rohmu dariku." Meskipun doa yang begitu dalam ini tampaknya merupakan sesuatu yang pribadi, tidak demikian halnya dengan Catherine. Seringkali dia selalu disela oleh pertanyaan dan dijawabnya, dan kemudian kembali melanjutkan doa yang dalam itu hampir setiap kali disela. Oral Roberts menggambarkan hubungan Catherine dengan Roh Kudus sebagai berikut. Mereka seolah bergantian berbicara, dan Anda tidak dapat mengatakan di mana Catherine memulainya dan Roh Kudus berhenti. Itu merupakan satu kesatuan. Orang-orang dari berbagai macam kedudukan dan denominasi hadir dalam kebaktiannya, mulai orang Katolik, Episkopal, Baptis, Pentakosta, pemabuk, orang sakit, orang sekarat, orang-orang yang sangat rohani, sampai mereka yang belum bertobat. Dan Catherine tahu bahwa dia adalah satu bejana yang akan menuntun mereka kepada Tuhan. Bagaimanapun juga, dia mampu melewati segala rintangan dan membuat mereka memiliki tingkat pemahaman yang sama. Bagaimana dia melakukannya? Saya percaya bahwa itu karena dia sungguh berserah kepada Roh Kudus. Catherine selalu mengatakan, "Saya mati ribuan kali sebelum setiap kebaktian." Sebagai seorang penginjil beraliran oikumene, Catherine tidak mengizinkan karunia-karunia rohani seperti karunia bahasa lidah, karunia menafsirkan bahasa lidah, atau karunia bernubuat untuk berlangsung dalam kebaktiannya. Jika ada orang berulang kali berbicara dalam bahasa lidah keras-keras hingga mengganggu kebaktian, dengan bijaksana dia memindahkan mereka dari tempat kebaktian. Catherine percaya pada semua karunia Roh Kudus, namun tidak ingin melakukan sesuatu yang akan menghambat atau membuat perhatian orang-orang yang belum mengenal hal itu bergeser dari keyakinan yang sederhana kepada Tuhan. Meskipun demikian,
Dia mengizinkan orang-orang untuk rebah dalam roh. Banyak yang menjadi percaya akan kemuliaan kuasa Tuhan hanya karena menyaksikan manifestasi itu. Catherine memaparkan penjelasan yang sederhana ini. Satu-satunya yang dapat saya percayai adalah bahwa diri rohani kita ini tidak dipasang kabel listrik untuk kuasa Tuhan yang sepenuhnya. Dan seandainya kita tersambung dengan kuasa itu, kita benar-benar tidak mampu bertahan, kita dipasang kabel listrik untuk daya listrik yang rendah, Tuhanlah yang memiliki daya listrik yang tinggi itu melalui Roh Kudus. Dia tidak pernah meninggalkan mimbar, sekalipun ketika penyanyi tunggal atau pemain musik sedang melayani, biasanya dia menepi ke sisi mimbar, namun selalu menatap hadirin, berdiri, tersenyum, dan mengangkat tangannya kepada Tuhan. Catherine selalu menyadari bahwa suatu saat dia akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan pelayanannya. Dia tidak pernah percaya bahwa dia adalah pilihan utama Tuhan bagi pelayanan itu. Dia percaya bahwa ada seseorang yang dipanggil untuk melakukannya, namun orang itu tidak mau membayar harga. Bahkan dia tidak pernah merasa benar-benar yakin apakah dia adalah pilihan kedua maupun ketiga. Namun dia tahu benar bahwa dia telah menjawab, ya, kepada Tuhan. Pelayanannya menonjol sebagai salah satu di antara pelayanan yang terkenal, jika bukan pelayanan yang terkemuka, dari gerakan karismatik. Terlalu banyak untuk disebutkan. Apakah sebagian dari mukjizat yang terkenal? Meskipun ada ribuan demi ribuan mukjizat yang terjadi, bagi Catherine, mukjizat yang terbesar adalah ketika seseorang mengalami kelahiran baru. Suatu waktu seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang pincang sejak lahir, berjalan menghampiri mimbar Catherine tanpa dibantu siapapun. Pada kesempatan lain, seorang wanita yang lumpuh dan selalu duduk di kursi roda selama 12 tahun, berjalan menuju mimbar tanpa bantuan suaminya. Seorang pria dari Philadelphia yang menggunakan alat penormal denyut jantung 8 bulan sebelumnya, merasakan sakit yang amat sangat di dadanya setelah Catherine menumpangkan tangan. Sekembalinya ke rumah, dia melihat bahwa bekas luka itu telah lenyap dari dadanya, tempat alat penormal denyut jantung itu ditanamkan dan dia tidak bisa mengatakan apakah alat itu masih bekerja. Kemudian, ketika dokter memeriksa dengan sinar X, dia melihat bahwa alat itu tidak ada lagi dan jantung orang ini disembuhkan. Sudah menjadi hal yang lazim bila tumor lenyap, kanker sirna, orang buta melihat dan orang tuli mendengar, sakit kepala akibat migrain sembuh seketika, bahkan gigi pun bisa tumbuh secara ajaib. Rasanya tidak mungkin menuliskan semua mukjizat yang telah disaksikan pelayanan Catherine Kuhlman, hanya Tuhan yang tahu. Catherine dikenal selalu menangis penuh sukacita bila melihat ribuan orang disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Beberapa orang bahkan mengingat air matanya bercucuran ke tangan mereka. Di samping itu, Catherine juga selalu menangis bila melihat ada orang yang pulang dari kebaktian dalam keadaan tetap sakit atau di kursi roda. Dia tidak pernah berusaha menjelaskan mengapa sebagian orang menerima kesembuhan sedangkan yang lain tidak. Dia percaya bahwa itu semua merupakan tanggung jawab, kedaulatan, Tuhan. Dia suka menganggap dirinya sebagai orang dalam penjualan, bukannya manajemen. Apapun yang diputuskan oleh manajemen untuk dilakukannya, dia harus taat. Tetapi dia tidak berkata bahwa itu akan menjadi salah satu pertanyaan pertama yang akan diajukannya kepada Tuhan di surga nanti. Memulai pelayanan di utara pada bulan Agustus tahun 1952, Catherine berkhotbah sebanyak lebih dari 15.000 kali di tenda Rex Humbard di Akron, Ohio. Beberapa jam menjelang fajar sebelum kebaktian Minggu Catherine diadakan pertama kalinya, keluarga Humbard terjaga oleh ketukan yang keras di pintu rumah mobil mereka. Yang datang adalah seorang polisi dan dia berkata, "Pendeta Humbard, Anda harus mengambil tindakan. Ada orang hampir 18.000 banyaknya di luar tenda itu." Saat itu pukul 4 pagi dan kebaktian baru akan diadakan pukul 11 siang. Catherine sudah terbiasa melihat banyak orang tidak bisa tertampung dalam satu atap atau dalam satu tenda. Maka dia berkata kepada Humbard bahwa hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yakni mereka harus memulai kebaktian pada pukul 8 pagi, dan itulah yang mereka lakukan. Maude Aime, istri Rex, ingat bahwa Catherine melayani sampai pukul 2.30 siang itu. Seusai semua kebaktian tersebut, keluarga Humbard menghentikan rumah mobil mereka di Akron kemudian mendirikan salah satu gereja terbesar dan pelayanan televisi pada masa itu, tahun 1960-an sampai 1970-an. Catherine dan keluarga Humbard juga menjalin persahabatan yang kekal karena pengalaman mereka di Akron itu.
Kurang lebih pada saat itu pula, Catherine dinyatakan menderita pembesaran jantung dan katup jantung yang tidak sempurna. Namun dia tetap melangkah dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kilauan dan bintang-bintang yang berjatuhan, kini Catherine telah menjadi tokoh selebritis di kalangan orang Kristen maupun dunia. Para bintang film hadir ke kebaktiannya, bahkan wanita pemain komedi, Phyllis Diller, menganjurkan seorang penggemarnya yang sedang sekarat agar membaca salah satu buku Catherine. Paus bertemu secara pribadi dengannya di Vatikan dan menghadiahinya anting-anting berukir burung merpati. Kota-kota terbesar di Amerika memberinya kunci ke kota-kota mereka, bahkan Vietnam memberinya mendali kehormatan atas peranannya kepada orang-orang yang terluka. Tentu saja di tengah semua penghargaan yang diterimanya muncul juga berbagai serangan. Dia bisa bersikap tidak peduli terhadap beberapa serangan tersebut, namun ada beberapa yang sangat melukai hatinya, salah satu adalah pengkhianatan karyawannya, Dino Kartsonakis dan kakak ipar Dino, Paul Bartolomeu. Pendek cerita, Paul dan Dino menuntut tambahan gaji dalam kontrak mereka setelah mengetahui bahwa Yayasan Kuhlman telah menandatangani kontrak dengan berbagai media. Catherine benar-benar menyukai keberadaan Dino. Banyak di antara orang-orang yang hadir di kebaktiannya ingat caranya dengan penuh kasih memperkenalkan Dino dan berkata sambil merentangkan lengannya lebar-lebar, dan kini, inilah Adi Ino. Catherine menerima Kartsonakis tanpa mengetahui asal-usulnya dan mulai melibatkannya dalam pelayanan internasional. Konon Catherine memberinya berbagai pakaian yang terbaik dan selalu memuji-muji dia di hadapan media. Namun Dino tampaknya telah terpengaruh oleh kakak iparnya, Paul Bartolomeu. Meskipun Bartolomeu adalah anggota staf yang paling tinggi gajinya, dia menginginkan yang lebih banyak dan akhirnya menuntut jumlah uang yang tidak masuk akal bagi Catherine. Dan ketika Catherine tidak setuju dengan hubungan yang dipublikasikan antara Dino dan seorang gadis pertunjukan, Dino sakit hati dan ikut menuntut uang yang lebih banyak. Akibatnya, Catherine memecat mereka berdua. Tetapi tidak sebelum mereka beberapa kali melontarkan tuduhan kepadanya di muka umum mengenai karakternya dan didengar di seluruh dunia. Dalam kehidupan selanjutnya, Catherine tidak menghabiskan banyak waktu untuk menganalisa karakter anggota stafnya. Sebaliknya, dia memilih orang-orang yang benar-benar disukainya, namun seringkali kegembiraan yang dirasakannya tidak berumur panjang dan yang tertinggal hanyalah sakit hati. Mungkin kesalahannya dalam memilih karyawan adalah karena kelelahan fisik dan jiwa yang dirasakannya. Jadwalnya sangat padat. Meskipun dia telah diperingatkan bahwa mempekerjakan Bartolomeu dan Kartsonakis adalah tindakan yang salah, Catherine tetap mempekerjakan mereka hingga akhirnya mengakibatkan kegagalan seperti yang terdahulu. Meskipun mungkin ada kesalahan dalam menghakimi, kurang pengertian dan berbagai kesalahan yang dilakukannya terhadap orang-orang di sekitarnya, dia tidak pernah mengizinkan kedagingan mengambil bagian dalam setiap gerakan Roh Kudus, dan tidak pernah mengambil pujian sedikit pun. Catherine Kuhlman selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dengan pelayanan yang terus berjalan secara luar biasa, beberapa denominasi yang besar memuji Catherine karena memiliki pelayanan Roh Kudus yang paling murni pada zaman itu. Catherine tidak memiliki acara rahasia maupun motif terselubung, yang Anda lihat itulah yang sebenarnya. Dia tidak pernah pura-pura memiliki jawaban padahal sebenarnya tidak, dan selalu merasa khawatir kalau mendukakan Roh Kudus. Catherine tetap memegang komitmen, tunduk, jujur, dan tulus di sepanjang hidupnya. Bagaimana Anda bisa tidak mendapatkan tempat duduk? Pada tahun 1968, Catherine melayani di tempat Pat Robertson dan rekannya, Jim Bakker, di hadapan hadirin sebanyak lebih dari 3.000 orang. Tidak lama setelah kebaktian dimulai, sederetan tempat duduk terlepas dan terjungkir ke dinding, banyak orang jatuh ke lantai atau tergantung di udara. Regu penyelamat datang dan mengusung beberapa orang keluar. Kursi-kursi lipat menggantikan tempat duduk itu dan akhirnya kebaktian pun kembali berjalan normal. Namun Nona Kuhlman tidak menyadari kejadian tersebut dan hampir menyelesaikan separuh khotbahnya. Tahun 1968, Catherine pergi ke berbagai negara ke Israel, Finlandia, dan Swedia. Dia menjadi bintang tamu di The Johnny Carson Show, The Dinah Shore Show, dan banyak lagi lainnya. Meskipun Catherine sangat diplomatis dan diterima oleh semua kalangan masyarakat, dia masih memanifestasikan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya pada semua acara media itu. Konon para karyawan studio-studio CBS selalu tahu bila Catherine memasuki gedung karena suasana menjadi berubah sama sekali. Pada tahun 1975,
Meskipun waktu itu dia hampir berusia 70 tahun dan menjadi lemah karena sakit, Catherine melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk berkhotbah di konferensi dunia kedua mengenai Roh Kudus. Meskipun telah berusia senja dan menderita beberapa penyakit, dia masih tetap penuh semangat bisa menyangkut pelayanan. Catherine telah mendengar bahwa Bob Mumford akan menjadi pembicara di sana dan dia mengancam akan membatalkan jadwalnya karena hal itu. Catherine mengatakan bahwa pengajaran Bob mengenai pemuridan benar-benar menyimpang dan dia tidak mau terlibat. Namun akhirnya Catherine pergi ke Israel dan membantu banyak orang Timur Tengah mengalami pelayanan Roh Kudus. Jiwaku baik-baik saja. Kebaktian mukjizat yang terakhir dalam pelayanan Catherine Kuhlman diadakan di Shrine Auditorium, Los Angeles, California, pada tanggal 16 November tahun 1975. Ketika dia meninggalkan gedung tersebut, seorang karyawan kantor Nona Kuhlman dari Hollywood melihat sesuatu yang tidak akan dilupakannya. Ketika semua orang telah meninggalkan aula, diam-diam Catherine berjalan ke tepi panggung. Dia mengangkat kedua tangannya dan pelan-pelan mengamati balkon seakan-akan sedang menatap setiap kursi. Ini bagaikan sebuah keabadian. Kemudian Catherine menunjukkan pandangannya pada balkon kedua, menyusuri setiap deretan kursi dengan matanya. Kemudian dia menatap lantai bawah sambil memeriksa setiap kursi. Kita hanya bisa membayangkan apa yang sedang ada dalam benak Catherine, berbagai kenangan, kemenangan, kesembuhan, gelak tawa, dan air mata. Mungkinkah karena Catherine tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke mimbar itu? Mungkinkah saat itu dia mengucapkan selamat tinggal pada pelayanannya di dunia? Hanya 3 minggu lebih setelah tanggal 16 November, Catherine terbaring dalam keadaan sekarat di Pusat Kesehatan Hillcrest, Tulsa, Oklahoma, setelah menjalani operasi jantung. Saat itu Catherine telah menyerahkan seluruh kendali pelayanannya kepada Tim Wilkerson, yang tadinya adalah pengusaha mobil di Tulsa, Oklahoma. Wilkerson adalah putra almarhum Jenny Wilkerson, seorang nabiah Tuhan. Wilkerson bersama-sama dengan Catherine hanya selama 10 bulan. Dia mempercayai Wilkerson yang memilih tempat bagi Catherine untuk menjalani operasi jantung. Setelah Catherine meninggal, dia meninggalkan sebagian besar tanah miliknya kepada Wilkerson. Ketika para anggota staf ditanya mengenai Wilkerson, mereka memberikan jawaban yang berbeda. Sebagian merasa bahwa Wilkerson menipu Catherine, sedangkan yang lain merasa bahwa dia diutus Tuhan pada saat terakhir Catherine. Meskipun demikian, media semakin menjadi menyoroti penyebab Wilkerson menerima sebagian besar tanah milik Catherine, sedangkan Maggie Hartner yang telah menjadi rekannya selama bertahun-tahun hanya menerima sedikit saja. Tahun 1992, Wilkerson dinyatakan bersalah oleh 2 pengadilan daerah Oklahoma di Amerika Serikat atas tuduhan penipuan dalam bisnis mobil yang sebelumnya digelutinya. Dia akan dibebaskan dari penjara pada musim panas 1993 dan saat itu dia merencanakan menulis buku mengenai persahabatan antara dia bersama istrinya dengan Catherine. Wilkerson tetap tidak mau berkata apa-apa saat itu. Mungkin karena dia menghormati Catherine. Saya yakin dia memiliki cerita yang perlu diungkapkan. Saya ingin pulang. Oral dan Evelyn Roberts termasuk segelintir pengunjung yang diizinkan melihat Catherine di Pusat Kesehatan Hillcrest. Ketika mereka memasuki kamarnya dan menghampiri sisi tempat tidurnya untuk mendoakan kesembuhannya, Oral teringat akan satu peristiwa khusus. Ketika Catherine mengetahui bahwa kami ke sana untuk mendoakan kesembuhannya, dia merentangkan kedua tangannya kemudian menuding ke langit. Evelyn Roberts memandang Oral dan berkata, dia tidak ingin kita mendoakannya, dia ingin pulang. Kakak perempuan Catherine, Myrtle, menerima pesan yang sama dari Catherine. Dia berkata kepada Wilkerson, Catherine ingin pulang. Wanita luar biasa yang berambut merah, yang memperkenalkan pelayanan Roh Kudus bagi generasi kita dan menggetarkan jutaan hati akhirnya terpenuhi keinginannya untuk pergi. Konon Roh Kudus turun atasnya sekali lagi dan wajahnya mulai bercahaya. Perawat di kamarnya melihat satu sinar yang menyelubungi tempat tidurnya dan menciptakan satu damai sejahtera yang tidak terlukiskan. Jumat, pukul 8.20 malam, tanggal 20 Februari tahun 1976, Catherine Kuhlman berpulang ke pangkuan Bapa. Dia berusia 68 tahun. Oral Roberts memimpin upacara pemakamannya di Forest Lawn Memorial Park, Glendale, California. Catherine dimakamkan di pemakaman yang sama sejauh setengah mil dari makam Aimee Semple McPherson. Pada saat Catherine meninggal,
Oral mendapat penglihatan bahwa Tuhan akan membangkitkan dan menyebarkan pelayanan-pelayanan yang sama ke seluruh dunia, menjadikan kebesaran kuasa Tuhan semakin luar biasa dibanding yang dilakukannya melalui hidup Katrin. Katrin Kuhlman adalah kekayaan yang sungguh istimewa. Pelayanannya membuka jalan bagi kita untuk mengenal Roh Kudus dalam generasi kita. Dia berusaha menunjukkan kepada kita cara bersekutu dengannya dan mengasihi Dia. Dia sungguh memiliki kemampuan untuk menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita. Maka tidak seorang pun termasuk Dia, dapat mengakhiri bab ini. Dunia ini menyebut saya orang bodoh karena telah memberikan seluruh hidup saya bagi seseorang yang belum pernah saya lihat. Saya tahu persis apa yang saya katakan pada saat saya berdiri di hadapan hadiratnya. Ketika saya memandang wajah Yesus yang sungguh mengagumkan itu, saya hanya memiliki satu hal untuk diucapkan, saya berusaha, saya sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari diri saya, penebusan atas diri saya akan disempurnakan ketika saya berdiri dan memandang Dia yang membuat semua ini menjadi mungkin. Penutup pada kenyataannya tidak dapat disangkali bahwa sehebat-hebatnya manusia masih ada juga titik kelemahan dan kekurangnya, karena kita tahu bahwa pada dasarnya kita masih tinggal di dalam daging yang lemah ini. Meskipun memang ada beberapa orang yang bertahan menempati posisi di atas, puncak, dan setia sampai akhir tanpa mengalami kejatuhan atau kegagalan yang berarti. Namun itu hanya segelintir orang saja dan itu adalah mereka yang hidupnya benar-benar melekat pada salib Kristus. Bahkan salah satu rasul ternama dalam Alkitab seperti Petrus pun juga pernah mengalami di mana dia pernah mengalami kegagalan, namun dia menyadarinya dan mau menelusuri kembali jejak panggilan yang telah diberikan kepadanya untuk mengiring dia, dan kita semua tahu bahwa pada akhirnya, hidupnya membawa dampak besar bagi kerajaan Tuhan. Demikian halnya dengan Katrin Kuhlman, dia pernah mengalami masa-masa di mana dia jatuh dan mengalami kegagalan, namun dia tahu letak kesalahannya dan berani